Selamat pagi semuanya, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Hari ini adalah hari terakhir seri dari A Fruitful Ladies. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena berapa pentingnya kita melihat, bukan hanya mempelajari, tapi melihat secara nyata bagaimana buah roh dalam kehidupan orang-orang percaya. Bentuknya seperti apa aplikasinya dalam setiap um, buah roh yang kita bisa baca di Galatia 5. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan ciri kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, hari ini kelas terakhir kita mempelajari dari 9 topik, tidak jauh dari seperti kita alami, menerima tantangan maupun rintangan, tapi tetap setia dalam Tuhan. Sekali Tuhan memberkati kita dengan pembicara calon yang akan saya interview sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya berharap Anda semua antusias untuk menutup kelas Fruitful Ladies ini dan bukan hanya mempelajari kehidupan mereka semuanya, tapi juga mengaplikasikan dalam kehidupan kita pribadi. Jadi ini bukan hanya untuk informasi, tapi harusnya ini menjadi sebuah transformasi bagi kita semua. Izinkan saya membuka dalam doa dan kita akan mulai dengan interview pada Pastor Gia dan Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih karya Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau menemukan kami yang terhilang. Engkau mengubah hidup kami Tuhan dengan penyertaan Roh Kudus. Kami semakin dewasa dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Biar Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan biarlah Engkau sungguh-sungguh di tengah-tengah kehidupan kami, bertahta di ruang tertinggi dalam hati maupun pikiran kami. Dan biarlah hidup kami diubahkan oleh kebenaran-Mu. Dan bukan hanya kami yang menikmati perubahan yang baik ini Tuhan, tapi orang sekitar kami pun melihat betapa karya Kristus dalam kehidupan kami sungguh-sungguh mengubah kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, ini menjadi kelas terakhir dari Fruitful Ladies. Kami terima kasih tuntunan Tuhan bagi kami semua mempelajari kehidupan dari 9 wanita-wanita hebat yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami juga percaya penuh Tuhan bahwa Tuhan yang sama memberkati mereka. Tuhan yang sama memberkati kami juga untuk mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, biarlah Engkau memberkati hari ini dan ibadah-ibadah berikutnya lagi. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh terasa. Dan kami boleh percaya bahwa kami pun akan diubahkan oleh kebenaran-Mu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Okay, so ladies, hari ini kita kedatangan tamu yang for me is a very teman yang baik, teman yang sungguh menginspirasi, dan dia bernama Pastor Gia Dinanda dari JPCC, Gereja JPCC. She's actually pastor pertama wanita di JPCC, dan setelah itu dia adalah seorang istri dari Carol Tamba, seorang ahli kesehatan, ahli olahraga, anak mereka Juda. Dan dia seorang atlet dulunya, penyanyi juga, dan pengkhotbah yang sangat-sangat dalam. So, tanpa panjang lebar, saya mau undang my good friend, Gea. Thank you for being here, Gea. Selamat datang di Ladimi kembali. Hello, good morning ladies, selamat pagi. Selamat pagi, terima Thank kasih you for banyak having me. waktunya. Kalau teman-teman mau tahu kenapa kita lebih awal, which is saya juga syukuri karena juga pas jam 9 ada acara pendeta-pendeta di sini. Tapi juga Pastor Gea ada acara khotbah untuk pernikahan. Jadi kalau yang mau menikah mungkin nanti tahun-tahun ke depan bisa booking Pastor Gea. Saya juga mungkin harus booking ya untuk pernikahan saya. Oke. Amin, amin. Amin, amin, amin. Aku booking sekarang. Oke, booking ya, tolong ya. Tanggalnya nanti tahun depan. Iya. So, hari ini kita bicara tentang buah roh yang mungkin istilah kayak ultimate ya, yang terakhir gitu. Kita udah bicara tentang kasih, tentang sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini menjadi tema utama pada hari ini. Tapi sebelumnya, pasti kita ingin tahu ya, dia kehidupannya seperti apa. Nah, setiap orang kan semua tahu bahwa setiap orang pasti mengalami perubahan. Kita mungkin pun sekalipun kita bertumbuh dalam keluarga Kristen atau tidak, kita pasti harus mengalami yang namanya metanoia atau perubahan yang karena kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bukan karena agama warisan gitu ya. Nah, karena itu my question adalah kayak many of us, ada beberapa dari kita anak JPCC sini pasti tahu tentang Gea, tapi ada beberapa juga belum. Boleh nggak cerita sedikit dong Gea? Untuk Gea bisa hari ini ada di sini, pasti kan punya pengalaman di masa kecil.
pengalaman Ya, rohani di masa kecil dia itu seperti apa? Gimana ceritanya dia bisa akhirnya kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? oke, Joyce. Ya, saya senang sih kalau tiap kali saya dapat kesempatan untuk bisa share ya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Walaupun tentu kalau dipakai waktu yang ada terlalu singkat mungkin, tapi saya coba rangkumkan dalam beberapa menit saja ke depan. Saya datang dari keluarga yang broken home. Jadi waktu kecil, waktu umur 3 tahun, orang tua saya sudah bercerai. Sejak itu saya ikut mama saya, tinggal dengan mama saya. Dari kecil sebenarnya sudah pergi ke gereja karena oma saya itu Kristen. Lalu papa saya juga dari kecil ke gereja karena ajaran beliau, didikan beliau. Tapi saya nggak pernah kenal Tuhan secara pribadi. Jadi dari kecil pergi gereja tiap minggu ya, walaupun tiap minggu bergumul ya mau ke gereja apa nonton Doraemon gitu ya karena jam 8 pagi. Kayaknya mungkin kita semua di sini yang seangkatan ngerti maksud saya. Ya, jam 8 pagi, jam 9 pagi itu kan acara anak-anak di TV itu kan paling menjadi pergumulan tersendiri ya. Tapi ya itu saya bersyukur walaupun saya belum kenal Tuhan secara pribadi, saya dikondisikan ya pergi ke gereja. Ya, tapi itu saya nggak belum belum percaya secara pribadi mungkin karena juga eh, kondisi di rumah ya, kondisi keluarga yang tidak menunjukkan kasih Kristus ya. Di situ saya juga jadi tumbuh anak yang menjadi anak yang skeptis terhadap Tuhan, skeptis terhadap gereja, skeptis terhadap orang-orang Kristen bahkan karena saya tidak melihat contoh yang nyata seorang pengikut Kristus seperti apa itu di rumah. Ya, jadi makanya kenapa saya sejak kecil ke gereja tapi saya nggak pernah percaya secara pribadi sampai suatu hari saya umur 14 tahun. Di saat itu saya sudah remaja, tapi saya mulai dalam pergaulan yang kurang baik itu sejak umur 9-10 tahun. Ya, saya mulai melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya anak-anak umur segitu lakukan. Saya mulai ngerokok, saya mulai pergi party, dan sebagainya ya. Mulai clubbing di usia sedini itu. Kalau nggak usah tanya lah ya, saya kok bisa masuk dari mana? Adalah koneksi. Di mana ada keinginan, ada jalan ya. Iya. Eh, tapi ya itu, sebenarnya dalam hati saya tuh kesepian, saya merasa tidak diterima, saya nggak mendapatkan kasih di rumah, sehingga saya coba cari di luar rumah. Ya akhirnya sayangnya bergaul dengan orang-orang yang salah, sehingga itu membawa saya ke tempat yang seharusnya saya nggak pergi. Eh, tapi itu kosong di dalam, hampa. Sampai umur 14 tahun itu ada sebuah titik di mana saya tuh merasa hidup ini nggak ada artinya. Ya, saya nggak punya purpose dan sebagainya. Nah, ada teman saya yang di gereja yang membawa saya ke sebuah youth camp. Ya, tapi itu pun juga dia agak nekat sih, karena dia tanpa ngomong sama saya, dia tuh beliin, registrasiin tiket youth camp. Ya, dia tahu-tahu udah beli, dia udah registrasi, baru dia bilang saya, aku udah beliin kamu tiket youth camp. Yuk, ikut yuk, temenin. Ya. Di situ saya sempet kaget, hah? Ini gimana sih belum ngomong tapi udah langsung beli. Nah, dia tahu soft spotnya saya. Memang saya orangnya tuh nggak enakan. Saya orangnya cenderung people pleaser gitu ya. Ya itu mungkin karena upbringing saya nggak diterima di rumah, sehingga saya ini mudah untuk terbawa ya. Tapi untungnya ketemu sama satu teman ini yang agak nekat melakukan sesuatu yang menjadi soft spot saya. Akhirnya saya pergi, singkat cerita. Walaupun sempat dengan ngedumel ya, karena kayak gimana sih ini? Ya udahlah, saya berencana, yaudah saya pergi, atau saya bisa skip sesinya, saya bisa kongko aja di luar gitu ya, nggak usah ikut sesi. Wih, gitu. Yang penting I'm just there for my friend gitu. Pikirnya seperti itu di awal. Tapi singkat cerita Tuhan tangkap saya di situ. Ya ada satu sesi mengenai hati Bapa dan saya merasa di sesi itu
sepertinya semua yang pembicaranya ini katakan tuh seperti bicara sama saya personal. Yang tadi saya sempat katakan ya, saya sempat merasa desperate, saya merasa nggak punya purpose. Eh, itu semua sepertinya it was so personal to me. Nah, pada akhirnya di akhir dia tantang untuk terima Tuhan secara pribadi. Ya, saya menjadi salah satu orang yang angkat tangan. Setelah angkat tangan, ternyata disuruh maju. Saya nggak tahu disuruh maju. Aduh, aduh. Jebakan banget. Terus kayak, aduh, disuruh maju. Eh, tapi akhirnya ya saya beranikan diri maju karena waktu itu saya benar-benar merasa very desperate. Dan saya maju dan waktu itu ternyata dia doakan kami satu-satu di depan. Waktu dia sampai di saya, dia bilang seperti ini. Tuhan mau pulihkan hidup kamu, Tuhan punya rencana dalam hidup kamu, Tuhan mau pakai kamu, Tuhan mau pakai keluarga kamu. Em, hari ini juga dia akan pulihkan kamu. Tapi satu, kamu harus melepaskan pengampunan untuk ayah kamu. Wow. I was shocked di saat itu karena Oke. saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa mengenai keluarga saya. Karena buat saya keluarga itu topik yang cukup memalukan bagi saya. Saya bisa bicara yang lain, bisa bicara tentang badminton, bisa bicara tentang apapun yang lain kecuali keluarga saya. Karena issue too sensitive ya buat saya saat itu. Jadi buat saya kalau dia sampai bisa bilang seperti itu ya it must be God. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Lagi pula orang ini siapa? Saya nggak kenal dia. Saya nggak even inget dia siapa hari ini. Tapi here's just someone that God use. Tuhan pakai untuk ya untuk bicara sama saya. Di saat itu saya langsung broke down, saya nangis. Saya merasa kayak aduh gila ngampunin. Gak semudah itu keles gitu kan. Kayak setelah semua yang dilakukan oleh Oke. oleh orang tua saya, he left the house dan all the all the things that he did, saya merasa kayak dia nggak layak menerima pengampunan saya. Tapi ya akhirnya setelah saya bergumul sama Tuhan secara pribadi, ya saya mendengar suara dalam hati saya, ya saya percaya itu Roh Kudus, eh, bahwa Tuhan bilang, saya nggak pernah minta kamu melakukan ini pakai kekuatanmu sendiri. Saya mau kamu mengandalkan saya untuk memampukan kamu. Wah, di situ saya, oke Tuhan. Akhirnya setelah sekian lama, saya nggak tahu sih berapa lama ya, saya talk sama Tuhan gitu, bergumul. Akhirnya saya surrender. Saya bilang, ya Tuhan, iya sih, emang I cannot do it with my own logic, pakai logika saya sendiri, pakai kekuatan saya sendiri, nggak bisa. Hmm. Tapi saya saya mau dipulihkan, saya mau. Ya udah, di saat itu saya berserah. And that's my turning point. Hmm. Itu turning point saya. Saya pertama kalinya dalam hidup saya selama 14 tahun ke gereja gitu ya, pertama kalinya saya ngalamin Tuhan secara pribadi. Pertama kali saya yakin bahwa Tuhan itu nyata, Israel gitu. Ya Wow. udah, setelah itu eh, tentu saya ngalami zaman Tuhan dan sebagainya. Setelah itu orang yang tadinya doain saya dan sebagainya itu datang lagi bilang mulai hari ini kamu berdoa untuk keluargamu. Ya, ya singkat cerita sejak hari itu I was actually the first born again Wow. eh, di keluarga saya, the first born again. Ya sejak saat itu saya doain keluarga saya. Di saat itu ayah saya masih drug user ya, masih bergumul dengan narkotika, keuangannya juga hancur, kehidupannya hancur. Mama saya juga sama ya. Tapi 3 tahun sejak hari itu, ya tiap kita proses beda-beda. Tapi bagi saya pribadi, 3 tahun sejak hari itu, miraculously my dad got saved. Ya, ayah saya terima Tuhan dengan cara yang ajaib. Ya, mama saya juga hidupnya mulai diubahkan, keluarga kita mulai dipulihkan dan seterusnya. And the Dan rest is history. ya, So it's so beautiful ya to see yeah, that. if I can be here today, kalau saya bisa hari ini ada di sini melayani saudara ini sih semua benar-benar kasih karunia.
Aduh, saya Ya. so much sharing. You know, kayak, saya juga pribadi kayak sangat sangat rahasia banget tentang keluarga saya gitu ya. Kayak pasti kita juga di sini juga banyak yang relate ya. Hmm. Bahwa kita takut berbicara tentang keluarga kita karena kita merasa bahwa ini sesuatu yang mungkin memalukan atau kita nggak mau orang tahu, kita nggak mau dihakimi, nggak mau dikucilkan hanya karena keluarga kita mungkin berbeda dari keluarga yang lainnya. Tapi I think your kesaksian barusan adalah meninggalkan bagi banyak orang yang mungkin masih malu atau masih kayak kenapa ya keluarga saya nggak seperti di film, nggak seperti keluarganya pendeta, nggak seperti keluarganya orang Kristen yang sangat suci itu gitu. Tapi at the same time Tuhan izinkan bukan untuk kita marah pada Tuhan, tapi untuk kita sendiri yang diubahkan terlebih dahulu sehingga kita bisa mendoakan yang lainnya dan mereka pun juga akan mengalami perubahan. Now kalau sekarang kita melihat Gea, orang tuanya Gea, itu wow, mereka melayani Tuhan, mereka benar-benar memberikan teladan bagi banyak orang akan kehidupan yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi kayak it's just so beautiful gimana kisahnya akhirnya seperti itu. Jadi kalau yang masih dalam pergumulan dengan keluarga, jangan lepas harapan ya. Dia mengalami pembentukan ulang melalui pengampunan hati Bapak yang tadi itu kayak it's extremely powerful sih. Maksudnya kayak dimana kita harus mengandalkan Tuhan, jangan memakai kekuatan sendiri, jangan frustasi dengan cara kita sendiri, pasti gagal. Tapi kita harus pakai cara Tuhan. Dan dan ini juga menjadi ini ya, kayak tadi kan dia cerita bahwa that youth camp. Ini juga, you know, actually so funny ya, karena kadang-kadang kita berpikir bahwa, aduh kita harus pinter untuk menginjil, kita harus bisa menghafal ayat, kita harus membawa orang kepada Tuhan. Kadang-kadang ya, itu juga bagus banget. Kalau bisa ya silakan. Tapi kadang-kadang, sesimpel ajak orang ke ibadah. Sesimpel aja orang ke persekutuan rumahan atau persekutuan atau KKR atau youth camp atau apapun, investasikanlah orang untuk keabadian gitu. Dalam artian kayak tadi temannya Gea dengan langsung beli tiket buat youth camp, ternyata itulah di mana Tuhan sedang bekerja untuk menebus Gea dan membuat masa depannya lebih cerah lagi dari melalui apa yang Tuhan berikan saat itu. Maka dari itu please investasi guys, jangan pelit-pelit ya kalau ada acara-acara kayak women conference atau acara apapun, investasikanlah untuk banyak orang agar mereka bisa kenal Tuhan. Kalaupun bukan dari bibir kita, semoga kita yang membawa mereka mendengar khotbah dari pendeta yang akan Tuhan pakai secara dahsyat untuk mengatakan firman-Nya dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. So kita kan tahu bahwa many of us kenal juga Gea bahwa you are an athlete ya. Jadi you kan Gea waktu masih dari kalau nggak salah dari umur 6 tahun sudah suka sekali dengan olahraga bulu tangkis, badminton. Dan ini menjadi sebuah kayak prestasi di masa kecil, masa remaja. Tapi terus kan tadi you already share tentang your childhood, tentang born again gitu ya story-nya. Tapi di paralel di hidup anak nakal yang party, yang coba ngerokok, ada juga hidup anak yang sehat nih, yang atlet, yang rajin, yang pergi sampai ke Taiwan untuk jadi atlet gitu. Jadi ini suatu hal yang kayak it's like dua hal yang bertentangan tapi it's in you gitu. Dan berarti secara nggak langsung kalau kita bicara tentang tema disiplin ini, tentang penguasaan diri, kita pasti belajar tentang penguasaan diri dari atlet tuh kayaknya paling hebat dalam hal penguasaan diri. Karena disiplinnya harus benar-benar bangun pagi, latihan terus, penguasaan diri harus benar-benar sangat-sangat di atas rata-rata lah gitu ya. Itu gimana sih bisa mendisiplinkan diri? Tapi juga aku pengen tahu perbedaannya setelah kenal Tuhan Yesus di usia 14 tahun. Perbedaannya disiplin dalam sebelum kenal Tuhan Yesus sama self disiplin setelah kenal Tuhan Yesus. Itu perbedaan seperti apa sih? Penguasaan dirinya seperti apa? Bedanya sebelum kenal masuk sudah kenal sebagai atlet. Iya, oke. Ya, buat buat saudara yang mungkin wondering ya, oh sekarang masih main atau enggak? Udah enggak. Ini ceritanya dulu. Ya, jadi sedikit background. Saya mulai kenal olahraga bulu tangkis itu umur 6 tahun. Ya, jadi 6 tahun itu sebenarnya kayaknya sih ibu saya itu ingin saya olahraga. Saya memang dari kecil anaknya aktif. Ya, jadi suka pokoknya nggak bisa diem aja. Kalau dicari
sebentar, wah udah hilang kemana nggak tahu, lagi lari-lari lah atau keliling rumah lah, pokoknya ada aja yang dikerjain. Nah, singkat cerita, mama saya ini masukin saya ke klub waktu umur 6 tahun. Nah, saya mulai latihan intens di situ. Baru latihan 6 bulan, pelatih saya agak ambisius juga kayaknya. Mungkin melihat bakat atau seperti apa ya. Dia langsung cemplungin saya kompetisi. Jadi sejak umur 6 tahun saya udah ikut kompetisi dan seterusnya. Saya berlatih cukup intens sampai usia 17 tahun. Ya, 18 tahun lah, hampir 18 tahun. Nah, karena dari kecil sudah ikut kompetisi dan sebagainya, prestasi cukup bagus. Saya sempat main untuk state, jadi untuk Jakarta, mewakili DKI Jakarta. Dan umur 14 tahun, pas setelah saya terima Tuhan, saya ke Taiwan, main di Taiwan. It's a long story kenapa akhirnya saya ke sana. Tapi ya saya mencoba untuk berkarir di sana. Nah, singkat cerita lagi, tadi pertanyaan Tracy, apa sih bedanya ya self-discipline sebelum dan sesudah kenal Tuhan? Oh, bedanya besar. Yang pertama dulu, waktu saya belum kenal Tuhan, saya itu ya disiplin untuk diri sendiri aja ya. Ya, it's all about me. Semuanya tentang saya, demi prestasi saya, demi semuanya tentang saya, semua centered around me. Ya. Eh, jadi apa yang saya lakukan itu ya untuk supaya saya bisa juara gitu ya. Eh, tapi ketika saya sudah kenal Tuhan, itu tidak lagi saya belajar untuk tidak lagi centered on me. Saya belajar untuk saya berdisiplin ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus yang baik di lapangan. Ya, dan it's very different. Gitu. Sehingga saya masuk ke lapangan, saya bertanding, saya berlatih, punya tujuan yang lebih besar daripada diri saya sendiri. Gitu. Karena diri saya terbatas ya. Eh saya ada kalanya bisa main bagus, ada kalanya bisa main buruk ya. Namanya juga atlet, namanya juga bertanding. Kita bisa lihat orang juara dunia pun hari ini main bagus, besok begitu tanding langsung kalah sama mungkin unggulan kesekian. And that happens. It's a part of life. It's part of a life as an athlete gitu. Sebenarnya sama dengan kehidupan sih. Ya ada kalanya hari ini kita sepertinya ini ya on top of our performance. Ya. Tapi ada kalanya juga saudara bangun tidur and somehow you just have a bad day. Ya, saudara nggak expect ada hal-hal. Itu kadang-kadang ada hari-hari kita merasa menang, ada hari-hari kita merasa kalah. Tapi yang terpenting adalah respon kita. Ya, our respond itu very important. Nah, waktu kita ngerti bahwa my life, the purpose of my life today adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk it's more about what God wants, ya, lebih tentang apa yang Tuhan mau daripada apa yang saya mau, maka attitude kita akan berbeda, Iya. respon kita akan berbeda. Nah, Hmm. itu perbedaan terbesarnya sih, Tris, kalau bagi aku ya, menjadi seorang Kristen dengan tidak. Gitu. Ya Iya. di dalam Kristus ada kebebasan tentunya ya, bahwa kita sudah diterima ya. Kembali lagi nih penerimaan. Dulu saya berjuang supaya saya diterima ya. Hmm. Saya berpikir, oh dengan saya punya prestasi bagus, dengan saya jago main bulu tangkis, ya saya bisa diterima oleh teman-teman saya, oleh orang tua saya, oleh orang-orang sekitar saya. Tetapi di dalam Kristus berbeda. Saya sudah diterima tanpa saya harus melakukan apapun. Sehingga apa ya? Saya berprestasi bukan untuk saya diterima, tetapi sebagai wujud terima kasih saya kepada Tuhan yang sudah menerima saya. Jadi it's a completely different angle. Betul. Iya ya. Betul, betul. And it's so freeing ya. Dan it's just a different angle. Yang satu trying to earn sebelumnya, Hmm. tetapi sesudah Kristus ya, is not trying to earn, but I want to be a good steward. Saya mau jadi seorang pengelola yang dipercaya, yang baik buat Tuhan. Gitu. Iya. Dan lucunya, walaupun saya sudah nggak main bulu tangkis,
somehow Tuhan tuh bawa ya orang-orang yang latar belakang atlet, nggak harus bulu tangkis, tapi it's just any athlete. Somehow saya bisa nyambung gitu. Kalau ngobrol sama mereka dengan cepat nyambung, tanpa saya harus effort terlalu banyak. Mereka merasa, oh, you're talking my language nih. Jadi saya bisa menyebarkan kabar baik, saya bisa mengajarkan firman ya, uh, tanpa selalu harus pakai ayat gitu ya. Tapi itu sebenarnya prinsip-prinsip firman Tuhan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka sebagai atlet. So, itu sih. Jadi apapun kehidupan Anda, latar belakang saudara, itu nggak ada ya sesuatu pun yang sia-sia. Itu powerful Nggak banget, ada nggak ada satu pun satupun yang ya. sia-sia ya. Ini Nggak ada menarik. pun satu yang sia-sia. Iya, Ya. ini very menarik ya Gea. Soalnya kan banyak orang berpikir kayak kadang-kadang kayak contohnya kamu jadi dari atlet jadi pendeta gitu ya. Dan padahal Ya, semua disiplin yang waktu jadi atlet, bagaimana meng-manage emosi, bagaimana mengubah apa yang kita inginkan ke apa yang Tuhan mau, penerimaan sama pengelola dan sebagainya itu semua ilmu-ilmunya kebawa banget dan jadi ilustrasi untuk khotbah juga jadi memperkaya ya. Tapi banyak banget yang ladies merasa mungkin gini, em, masa lalu saya itu nggak akan ada hubungan masa depan saya. Padahal Tuhan masih bisa redeem atau mengembalikan atau menggunakan masa lalu kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nggak ada satupun yang sia-sia. Kalau mungkin di masa lalu Anda seorang guru, atau Anda sekarang ibu rumah tangga, contohnya. Tapi di masa lalu Anda pernah bekerja di kantor, atau menjadi seorang guru, atau menjadi seorang pengusaha. Segala ilmu itu, atau segala pelajaran, dan koneksi, dan kisah-kisah di balik perjuangan, itu nggak sia-sia. Tuhan tetap bisa pakai hmm, kayak Gea mempengaruhi banyak sekali atlet-atlet untuk mengetahui bahwa mereka tuh nggak perlu menempel identitas mereka pada karir mereka. Mereka bisa melakukan yang terbaik yang apa yang dia alami mereka bisa memberikan dampak bagi mereka juga gitu. Jangan jadi kayak saya ya, yakin ladies nggak ada yang sia-sia di kehidupan Anda sebelumnya waktu Anda sebelum menikah, sebelum punya anak, Anda tetap bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan dikubur jauh-jauh karena udahlah saya udah bukan itu lagi karir saya. Enggak apa-apa. Betul, karir kita tetap bisa berubah-ubah, tapi panggilan hidup kita adalah untuk mempengaruhi dunia kita. Siapapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita punya pengaruh yang baik untuk mempengaruhi mereka dalam pengaruh Kristus. So, ya lakukan itu untuk teman-teman yang di atlet maupun secara umum gitu. Tapi ya, I'm actually curious ya, Gia ya. Kita ngomong tentang pengendalian diri. Kita tahu bahwa ciri-cirinya bahwa orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan ada buah roh, yaitu kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita bicara penguasaan diri, it seems ya, kalau kita melihat zaman sekarang dengan pemberitaan, dengan apa yang terjadi pada anak muda, banyak sekali anak muda, orang umumnya, bukan anak muda, orang umumnya hidup tanpa disiplin, tanpa pengendalian diri. Mereka benar-benar sembarangan hidupnya. Dan itu sangat menyedihkan ya. Hidup tuh seringkali sepertinya jadi kayak out of control gitu ya, di luar dari hal-hal yang harusnya melindungi mereka, tapi mereka dengan sembarangnya hidupnya. Banyak sekali orang gampang menyerah. Banyak sekali orang jarang gini, orang berharap untuk kurus tapi makannya sembarangan. Tapi nggak olahraga. Ada orang berharap untuk sehat tapi hidupnya benar-benar tidak tidak ke arah sana gitu. Jadi banyak orang ingin yang baik tapi nggak punya disiplin untuk melakukan hal yang baik sehingga hasilnya pun baik. Apa ya yang menjadi kayak kalau dari pandangannya Gea, kenapa banyak orang tidak bisa hidup disiplin? Kenapa banyak orang gagal dalam penguasaan diri? Itu kenapa? Kenapa? Apa sih ya, susahnya penguasaan diri? ya. I think kita hidup nih sekarang di zaman yang apa ya, glorifying feeling, Hmm, memuliakan ras- eh, perasaan di atas segala-galanya. Ya, ya kita bisa lihat lah. Eh, ini I'm sure sebagian besar atau mungkin semua yang ada di social media, kita bisa lihat. Ya, saya biasa sering perhatiin dari social media sih. Saya orang yang cukup jarang ngepost, tapi
saya cukup observe dengan semua yang terjadi dan sebagainya. Wah, sekarang tuh orang gampang banget ya berkomentar tentang satu isu. Eh, tapi ya itu, komentarnya juga nggak kemana-mana gitu ya. Nggak komentar, nanti ada komentar yang against, wah langsung diserang gitu. It's just a pattern yang terjadi. Jadi saya melihat nih ada sebuah culture yang is glorifying self, glorifying. It's all about my opinion. It's about all about my feeling. If I don't feel right about it, dan saya akan lakukan apapun untuk menjustifikasikan bahwa itu sesuatu yang benar. Padahal perasaan dan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, ya saya melihat bahwa ini sebuah ya, disiplin itu sebenarnya pilihan kok. Disiplin itu is a choice that we all can make. Ya saya sih bersyukur. Saya bersyukur dulu uh, saya punya cukup lama ya, 12 tahun tanda kutip dikondisikan. Dikondisikan harus disiplin sejak kecil, umur 6 tahun ya. Jadi dikala anak-anak lainnya mungkin terserah mau ngapain, saya harus latihan gitu ya. Ya itu, tapi itu pun sebenarnya is my choice untuk datang ke tempat latihan, untuk mengikuti apa yang kata coach yang untuk saya lakukan, untuk melakukan apa yang dia lakukan itu pun sebenarnya my choice. Tapi ada semi semi kondisi, saya dikondisikan. Ya terlebih lagi karena saya juga suka ya, suka olahraganya sehingga saya terpicu untuk oke, saya harus disiplin. Kalau saya nggak disiplin saya nggak akan menang gitu. So I'm grateful that I was conditioned. Makanya kenapa uh, I believe ya, ini side note ya, saya ini side note aja. Saya percaya olahraga itu bagus. Anak kalau makanya anak saya sih bukan berambisi dia jadi atlet ya. Tapi karena saya melihat benefit yang baik ya dalam diri saya taruh aja dia, saya latih dalam pusat latihan. Jadi sejak si Judah ini dari umur 6 tahun juga dia ikut klub. Terlepas nanti jadi atlet nggak atlet itu ntar lah. Tapi ada satu hal yang saya ingin dia belajar. Saya pengen dia belajar disiplin. Saya inget banget waktu dulu eh apa biasa ya kita kan kalau wanita ini wanita semua kan, we can talk Ya, about girl things, right? Waktu puber ya kan, kan kita semua pasti ngalamin yang namanya datang bulan, ya kan? Kalau datang bulan, aduh pelatih sama pelatih programnya nggak berubah nih, gitu kan? Lalu pelatihnya lari lari sekian round gitu ya. Nah, aduh, saya berharap belas kasihan dari beliau gitu kan. Aduh, please kurangin dong. Aduh, nih lagi datang bulan gitu ya. ya. Responnya cuman, oh, ya udah sana lari. Gak ada belas kasihan. Lari. Jadi apa? Saya bersyukur sih saya dikondisikan. Jadi saya dari kecil memang terlatih atau dilatih untuk tidak mengedepankan perasaan saya. Nah, ini sesuatu yang harus diajar memang. Harus diajar. Jadi kalau saudara orang tua, ajarlah anak-anak Anda ya untuk make a good choices terlepas dari perasaan kita. Hari-hari ini, wah, Judah udah umur 7 tahun ya. Dia udah bisa bilang enggak, udah bisa reasoning. Dari kecil pun umur 4 tahun dia udah bisa mulai reasoning gitu ya. Tapi saya jelaskan sama dia bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang kamu tetap harus lakukan. Terlepas dari kamu nggak feel like it. Gosok gigi lah, apalah, you name it. Sehari-hari, you have, aren't we glad waktu kecil orang tua kita make us do it. Yap, yap. Walaupun we don't feel like it. Pasti ada dalam hidup kita yang seperti itu. Nah, disiplin itu sama. Sebenarnya kita perlu latih. Ya. Makanya di 1 Timotius 4 ayat 7, di sini Paulus kan bicara ya sama mentinya, sama Timotius. Ya. Dan dia sebenarnya di situ bilang sama jemaat,
di situ jemaat yang dipimpin oleh Timotius ya, jauhilah cerita tahayul yang tidak berguna karena isunya di saat itu adalah banyak guru-guru palsu. Nah, Hmm. lalu dia bilang gini, hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadat. Saya senang di situ Paulus pakai kata latih. Dalam Hmm. bahasa aslinya kata latih itu gymnazo, ya. Yang sebenarnya kata gimnastik itu rootnya dari situ. Gimnastik. Iya. Wow. Ya, training, it's like a training center. Ya, Training center. Paulus nggak bilang try, ya, trying, tapi dia bilang train, latih. Jangan cuma sekedar coba. Ibaratnya gini, saudara nggak akan bisa hanya dengan mencoba langsung jadi jago main piano. Hmm. True. There's no such thing, ya. Walaupun sehari ini kan banyak ya, dalam 30 hari bisa ini. Tapi tetap dalam 30 hari itu, you have to train. Hmm. Ya. So the concept is not trying, tapi training. Kamu harus latih dirimu seperti seorang atlet. Gitu, makanya pakai katanya gumnazo karena memang di zaman itu ya apa eh, kata itu relevan ya buat mereka yang hidup di zaman Greco-Roman ya. eh, Gumnazo, mereka langsung kebayang waktu dengar kata itu, oh kebayang ini seorang atlet yang lagi ada di pusat latihan. Yep. Atlet manapun kalau nggak ada latihan, nggak mereka nggak akan jadi skilled atlet, nggak mungkin. Iya. Seberbakat apapun, kalau nggak latihan, ya nggak akan jadi juara. Iya. Jadi, so ya kembali lagi, it's for me discipline is a choice we have to make. Yep. Disiplin adalah pilihan yang kita harus pilih setiap harinya ya. Jadi ladies, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang terlahir dengan pengendalian diri yang hebat, dengan disiplin yang sangat kuat. Semua itu dilatih ya, ada training, ada dilatih. Ya, Dan kita pasti harus berpikir, jangan, tadi kan dia bilang perasaan itu, kebenaran harus di atasnya perasaan. Jadi jangan ikuti perasaan, tapi ikuti kebenaran. Karena hmm. perasaan bisa salah loh. Kita lagi nggak kayak tadi, kayak bilang bisa mood kita lagi nggak pingin olahraga, lagi nggak pingin hidup ini makan sehat, lagi nggak pingin. Seringkali nggak akan pingin tuh banyak, lebih sering lebih banyaknya daripada kita pingin yang baik gitu. Tapi kita harus pengendalian diri berarti adalah disiplin untuk membuat kebenaran di atasnya perasaan kita, gitu ya. Ya, dan ya memang kita perlu belajar trust and obey, Ya, trust and ya obey. percaya dan taat sama Ya. Tuhan Yesus, sama Roh Kudus yang hidup di dalam kita ya. Oke, I have a difficult question. Jadi gini, sekarang ini aku lagi sering banget ketemu sama anak-anak muda yang mereka bilang saya tuh nggak bisa mengendalikan diri. Ada area, contohnya area finansial, mereka boros banget. Karena aduh, suka suka belanja, apalagi kalau di online, belanja online tuh ada kepuasan tersendiri. Ada juga orang-orang yang suka makan, sampai makannya tuh nggak sehat. Sampai dokter bilang, kamu masih muda, kok udah kena asam urat, kok masih muda udah kena ini karena makannya sembarangan. Ada juga orang yang hidupnya sembarangan. Narkoba, ada juga yang minuman keras sama seks bebas. Nah, dari tiga ini bukan sama rata ya. Ini bukan juga, maksudnya ini kelemahannya manusia. Garis benang merahnya saya temukan adalah mereka bilang nggak bisa kontrol, susah nahan diri. Gimana ya caranya kita kalau punya teman yang seperti itu? Kalau mereka butuh dikuatkan, tapi mereka merasa mereka nggak punya pengendalian diri untuk menolak belanja berlebihan yang dia nggak punya uangnya, makan berlebihan yang dia nggak perlu nutrisinya, ataupun juga hidup bebas yang sembarangan yang harusnya mereka tidak boleh menghidupinya. Gimana caranya kita untuk mengajarkan kepada mereka pengendalian diri agar mereka tidak jatuh dalam tiga hal tersebut? Ya, saya rasa dua ya. Yang pertama, of course kita nggak bisa lepas dari peranan Roh Kudus dalam hidup kita ya, peranan Tuhan. Gitu. Seperti tadi mungkin eh, saya sempat cerita bagaimana saya terima Tuhan ya. Mungkin itu ada sebuah momen yang bisa
menggambarkan cukup baik ya, karena di saat itu saya merasa nggak mampu, nggak bisa untuk mengampuni, melepaskan pengampunan sama ayah saya. Tapi I think Roh Kudus waktu itu mengajarkan sesuatu sama saya, bahwa yang dia minta itu adalah saya percaya, satu, percaya sama dia, Hmm. percaya bahwa bahwa dia itu sanggup sanggup menuntun saya ke tempat yang dia mau. Hmm. Yang kedua, dia cuma minta saya willing, Hmm. Mau gitu ya. mau, lu mau aja dulu deh. Sisanya lu gelendotan sama gua. Istilahnya ya kalau orang Jakarta ngomong seperti itu. Ya. Sisanya you rely on me. And that's what I did. Okay, God, I don't know how, I cannot, saya nggak bisa, saya mau. Oh. Somehow dia mau. Disitulah disitulah power itu unleash. Kuasa Roh Kudus itu unleash dalam hidup saudara. Wow. Jadi surrendering itu seperti itu. Surrendering itu ya lu bener-bener angkat tangan, lu berserah ya. Nggak pakai kekuatan. Kita bener-bener melepaskan seluruh hidup kita. All that God wants us to do adalah ya lu percaya gue aja deh. Hmm. Tapi gimana tuh? Don't think about, just trust me. Do you trust me or not? Sama kayak kalau saudara nggak tahu di sini pernah punya pengalaman sama PT saudara atau nggak tahu pernah ke gym terus pakai personal trainer atau enggak ya gitu kan. Kan ada ya salah satu lagi ngangkat gitu ya. Kayak saudara bilang, no, no, I think you can do two more. Iya. Come on, come on. I'll help you. Bahkan ada saat-saat dia bantu carry carry the load buat saudara. Karena dia tahu potensi potensi kita. Wow. Nah, masalahnya kita percaya dia nggak? Iya. Kalau saudara percaya sama personal trainernya, you'll do it. Kita akan willingly berserah. Tapi kalau kita masih meragukan nih, oh, ini orang kredibel nggak sih gitu ya? Ya, dan ya most likely kita akan hold on. Iya. Itu yang pertama. Jadi eh, apa? We gotta rely on the Holy Spirit. Yang kedua, kita perlu belajar untuk punya lingkungan yang baik ya. If you have that friend, kalau tadi Tracy bilang, gue punya temen gue nih, gitu ya. Ya, most likely mungkin your that friend itu perlu perlu lingkungan yang bisa dukung dia. Hmm. Iya benar. Ya, kalau kita punya teman seperti itu, ya mungkin kita yang bisa jadi temen yang ngerangkul dia, yang bilang, udah deh, lu sama gue deh. Yuk, Hmm. yuk, yuk, kita lakuin bareng-bareng yuk. Yuk, apa? Lu biasa tempetnya kapan? Ya. Oh, gue kalau lagi Sabtu malam. Kan biasanya setiap kita tuh pasti punya trigger. Iya. Kapan kita tempted, gitu Iya. ya. Tergodanya kapan nih gitu ya? Iya. Tergodanya kapan? Kenapa? Ah, Triggernya apa? Gitu. micunya apa gitu ya? Pemicunya apa? Nah, itu yang kita harus harus bisa telusuri. Nah, memang seringkali kita perlu orang lain untuk bantu kita proses ya. Gak Hmm. semua orang bisa proses itu sendiri. Kita perlu berani terbuka sama orang yang kita percaya, yang kita tahu lebih dewasa dalam Tuhan, yang bisa bantu kita, tolong kita, bukan negosipin kita, ya. Cari that one, two friends, three friends yang accountable, bisa jadi tempat yang accountable buat saudara, dan terbuka sama mereka. Ya. Terbuka seterbuka-bukanya. Karena yang iblis mau adalah kita keep it secret. Dia mau kita terisolasi, malu, sehingga Malu, kita nggak bisa bebas. dirahasiakan gitu ya. Betul, betul. Jadi ya, coba dibantu gitu ya. Apa yang bisa lakukan? Ya udah, lu, yuk kita diet bareng. Walaupun sebenarnya mungkin gua nggak butuh diet gitu ya. Ya. Ayo, Semangat. let's do it together. Iya. Ya, so Iya. that's power of community. Makanya di Ibrani dibilang jangan kamu apa do not give up ya, jangan menyerah dengan apa, janganlah lari dari pertemuan-pertemuan ibadah,
Jangan lari dari komunitas. Kenapa? Ya karena komunitas itu yang akan menguatkan kita. Yep. Itu sih. Iya, powerful, powerful. Ini pasti Mm-mm. dilema dari banyak orang ya. Mungkin bukan kita yang mengalami, tapi orang lain yang mengalami. Tadi just to summarize kayak bahwa kita harus percaya Roh Kudus, trust and obey, percaya dan mau dan turut, nurut ya. Kayak tadi dia bilang kayak saya nggak tahu, tapi saya mau. Ini berserah bukan menyerah loh, beda ya. Berserah itu menyerah tuh aduh udah deh nyerah nggak mau lagi, tapi kalau berserah tuh Tuhan saya mau tapi saya nggak bisa, saya nggak tahu gimana caranya, jadi ada perbedaannya ya antara itu. Dan I really like adalah untuk cek juga kapan kita tergoda dan pemicunya apa sehingga kita tahu jangan sampai kita ke area itu gitu. Itu very powerful sih. Hmm. Um, Masih banyak banget pembahasan ya, tapi waktu kita terbatas. Saya percaya banget bahwa wanita kita dikasih kekuatan oleh Roh Kudus untuk bisa mengendalikan diri, bukan dengan kekuatan kita. Kayak tadi Pastor Gia bilang bahwa kita harus berserah dan menurut kepada Roh Kudus yang membantu kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Dia yang akan mengubahkan kita. Kita berserah kepada Roh Kudus. Kita mau, kita berserah, kita lakukan bagian kita. Kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Kita yang training dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi pasti ada perubahan. Saya dan Gia sering banget bertemu dengan banyak orang yang kalau mereka Hmm. sungguh-sungguh mau diubahkan oleh Tuhan, pasti mereka mengalami perubahan yang indah. Pasti. Ya, Kita belum pernah ya bertemu sama orang yang sungguh-sungguh mereka terus habis itu mereka dikecewakan oleh Tuhan, nggak pernah. Mereka yang ya, sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mau diubahkan, pasti hidup mereka lebih bermakna, pasti ada perubahan yang sangat mengagumkan, pasti. betul, betul. So ladies, kita cuma punya waktu 3 menit lagi ke depan untuk sekaligus penutupan. Ya boleh nggak sarankan kepada kita, ini kita sekarang di penutup dari Fruitful Ladies tema pengendalian diri. Apa Hmm. sih yang menurut Gea kami semua sebagai wanita perlu, mungkin berapa poin yang kami perlukan sebagai wanita agar hidup kami ini bermakna, agar kami menjadi pengelola yang baik akan apa yang kami miliki. Gimana caranya? Apa yang menjadi saran dari Gea untuk kami semua dalam area pengendalian diri sebagai wanita yang hidupnya berbuah dalam buah roh? Ya, mungkin yang pertama adalah kita harus selalu ingat bahwa pengendalian diri itu bukan sesuatu yang otomatis, tetapi sebuah pilihan yang kita harus ambil setiap hari. Kita perlu melatih diri kita untuk bisa mengendalikan diri setiap hari, gitu ya. Kalau saudara pikir-pikir dari semua buah roh yang ada, ya ini penting banget yang ini. Karena tanpa yang ini yang lain nggak bisa dilakukan. Bener banget, bener banget. Iya. Jadi itu, it's a choice that we have to make ya. Yang kedua ya, we have to rely on the Holy Spirit. Kita harus belajar untuk bersandar pada Roh Kudus, jangan pakai kekuatan kita sendiri. Dia itu seperti personal trainer kita ya, yang akan dan sanggup untuk selalu memampukan kita. Hmm. Nah, yang ketiga ya kuncinya apa supaya Roh Kudus dia memampukan kita? Ya kita perlu belajar taat. Nah, jadi kapasitas kita kapasitas pengendalian diri kita itu seringkali berjalan beriringan dengan kapasitas kita untuk taat sama Roh Kudus. Yep. The Wow. moment kita taat, di situ kita semakin bisa mengendalikan diri. Jadi itu. Jadi kalau saudara dengar suara Tuhan, belajar untuk nggak bargain, ya. Baik Jangan itu tawar-menawar ya, jangan tawar-menawar sama ya Tuhan. Hmm, belajar untuk nggak berbantah-bantahan, bantah-bantahan ya. ya. Immediate obedience. Ini, Waktu saudara baca firman, Roh Kudus katakan sesuatu secara pribadi, just obey. Ya. ini Karena susah itu untuk banyak orang ya. caranya. Mm-mm. Tunduk pada Tuhan, obey apa taat dan uh, taat apa yang Tuhan suruh tuh susah, tapi harus itu bagian dari pengendalian diri kita ya, untuk melatih pengendalian diri kita. Iya, gini aja, pikir seperti ini. Kalau kalau Tuhan itu adalah Bapa yang baik, ya. Dia orang tua yang baik.
Masa sih dia suruh kita sesuatu yang mencelakakan kita? Apapun yang dia suruh, pasti tujuannya untuk kebaikan kita. Jadi, kalau ada saatnya Tuhan suruh kita lakukan sesuatu yang sepertinya kok di luar logika dan nalar kita, ingat aja itu, bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Jadi, apa yang dia suruh pasti untuk membawa kebaikan. Walaupun belum ngerti sekarang, ya, you'll understand later. Nah, saya semakin ngerti ini sejak saya jadi orang tua sih. Bener ya, kita mau anak-anak kita mematuhi apa yang kita ajarkan kepada mereka ya. Iya. Kenapa? Karena saya sayang sama anak saya. Hmm, Tuhan sayang sama saudara dan saya. Dia terlalu sayang. Bahkan kadang kadar sayangnya pun nggak di luar nalar dan pikiran kita gitu ya. Nah iya, itu ingat itu aja karena Tuhan sayang sama saudara. ya Tuhan So sama kita. just obey, trust that He has the best interest in your life. Yap, yap. Gitu. Wow, that's powerful, powerful. Oke, pengenalan diri penting sekali. Kita harus tunduk kepada Roh Kudus dan kita harus taat dengan apa yang Tuhan tuntun kita. Jadi jangan berontak ya ladies, kita semua belajar bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan setiap orang-orang di 9 wanita, termasuk kita semua di ruangan ini. Bagaimana Tuhan memulihkan kita semua. Gea, thank you so Ya, much untuk investasi waktu dan pengajarannya. Kita berharap sekali Ladini bisa punya Anda untuk minggu tahun depan, untuk bicara, untuk ngajar kita ke hal yang jauh lebih dalam. You can have the 1 hour only to yourself, whatever you want to teach, please let us know. Untuk tahun depan kita bisa belajar dari Gea. Hari ini kita akan selesai anytime. in 1 minute. Kita mau doa dulu. Please jangan kemana-mana, kita mau foto bersama, biar ada memori dengan Gea, kita foto bersama. Tapi thank you so much to summarize, kita merangkum ini semua adalah setiap orang bisa punya pengendalian diri, asal kita mau tunduk kepada Roh Kudus dan mau diubahkan. Jadi ladies, nggak ada alasan untuk kita bilang nggak bisa, bukan nggak bisa, mungkin lebih lebih pantas untuk bilang nggak mau. Karena pasti bisa dalam Roh Kudus dan kalau kita taat. So, thank you so much, ya. Izinkan saya tutup dalam doa. Setelah itu kita foto bersama ya, ladies ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pengajaran berharga kami dapatkan dari hamba-Mu Tuhan, yaitu Gea. Terima kasih untuk hidup yang Kau tebus dari sia-sia. Yang Kau ubah menjadi hidup yang begitu indah, teladan bagi banyak orang. Terima kasih untuk Engkau memberikan hati Bapa bagi hidupnya, sehingga ia tahu bahwa dia diterima, dikasihi, dan dia dipanggil untuk menjadi pengelola yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan Gea, untuk suaminya Carlo dan juga anaknya Juda. Kira Engkau tutup bungkus mereka dalam darah Yesus. Engkau berkati kehidupan mereka, pekerjaan pelayanan mereka, Engkau berkati pernikahan mereka dan keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan untuk karya indah, penebusan Tuhan bagi keluarga Gea, orang tua, saudara maupun Gea dan keluarga pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, Tuhan yang sama yang merestorasi kehidupan Gea sekeluarga. Tuhan juga akan merestorasi kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Kami mau untuk hidup kudus, kami mau untuk sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus dan mau tunduk dan taat dan lebih-lebih lagi mau diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penuh pengendalian diri dan pemberian dari Tuhan dan kami mau menjalankannya agar hidup kami berbuah dan dimuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Dan kami percaya ini adalah langkah baik untuk kami semakin menghidupi firman Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.